Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di hari Sabtu ini nih teman-teman, saya main-main ya ke tempatnya peternak, salah satu peternak yang ada di Indramayu. Dan di sini adalah Istana Farm, di mana saya tertarik ke sini karena ada beberapa urusan ya mengenai pakan untuk ternak saya. Dan di Istana Farm ini nih teman-teman, selain beternak juga menjual pakan ternak yang siap saji nih teman-teman. Jadi saya pun kalau kehabisan pakan, saya akan lari ke sini untuk membeli pakan dan berdiskusi ya masalah peternakan dan lain-lain. Jadi bahan utama yang digunakan di sini adalah tebon jagung. Ini salah satu contoh tebon jagung yang sudah mengering ya teman-teman. Jadi untuk tebon jagung ini bukan hanya yang masih hijau, tapi yang kering juga digunakan untuk mengurangi kadar air yang masih basah. Jadi itu bisa digunakan juga ya. Karena memang di Indramayu salah satu limbah pertanian itu kebanyakan yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan itu adalah tebon jagung. Oh, ini ada Pak Hajinya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji nih? Gimana? Ini biasa mau main-main aja nih Pak Haji. Ini adalah salah satu tempat peternakan yang menggunakan metode pakan silase tebon jagung dan menjual juga pakan-pakan silase tebon jagung ini untuk peternak-peternak yang ada di sekitar Indramayu. Ini jenis pakannya ya teman-teman. Jadi dibuat dari apa nih Pak Haji? Tebon jagung. Tebon jagung sama kulit tempe. Kulit tempe ya. Jadi memang kalau fermentasi itu teksturnya agak basah, lembek ya. Jadi kenapa domba itu lebih suka, lebih lahap terhadap pakan fermentasi, karena memang teksturnya itu tidak keras dan mempunyai aroma yang membuat palatabilitasnya itu meningkat dibandingkan dengan yang tidak difermentasi nih teman-teman. Nah jadi Pak Haji ini selain beternak domba juga menyediakan pakan-pakan ternak yang siap saji. Ini adalah beberapa stok ya yang dibuat di kandang Istana Farm ini. Salah satu produk andalannya adalah silase tebon jagung nih teman-teman. Produsen. Jadi memang beberapa pengalaman yang saya pernah alami tebon jagung itu ada kadang-kadang sisa pakan ya atau rampen itu menjadi sebuah kerugian sendiri buat peternak. Itu sebetulnya masalahnya ada di tingkat kelembutan ya dari bahan-bahan yang kita sajikan ke ternak. Tapi dengan menggunakan mesin-mesin tertentu itu bisa membuat pakan yang dicacah oleh mesin itu menjadi lembut seperti ini. Sehingga apa? Sehingga tidak ada sisa-sisa pakan yang banyak di sananya. Asli tebon jagung murni. Ini adalah contoh silase tebon jagung murni. Kira-kira kelembutannya itu seperti ini. Inilah yang menyebabkan sisa pakan pada saat pemberian itu tidak ada ya, karena memang semua bahannya dari mulai batang, terus jagungnya, terus daunnya itu bisa tercacah dengan lembut seperti ini. Ini pakai mesinnya yang mana Pak Haji? Oh ini ya? Ya. Nah ini tipe mesinnya yang bisa menghasilkan cacahan lembut itu. Mesinnya kira-kira seperti ini ya. Ada berapa mata pisau nih Pak Haji? 18 mata pisau. Tuh, silase. Ini adalah silase tebon jagungnya. Kira-kira kondisinya jadi seperti ini. Kalau ada peternak nih Pak Haji, kesini beli silase tebon jagung yang murni itu berapa harga? Kalau diambil 200 ambil sendiri. 1.200 per kilo ya, iya. Ambil sendiri. Kira-kira kalau untuk metode penjualannya gimana? Apakah peternak itu harus bawa wadah atau dimasukin ke karung atau bagaimana nih Pak? Yang paling simpel itu pakai jumbo bag kecil, itu nanti bisa isi ulang seperti tabung gas.
Oh ini ya. Ya itu contohnya. Jadi jumbo bag ini belinya di mana nih Pak? Di Kalau sini bisa. Oh jadi nanti peternak yang ingin membeli silase ini itu sudah berikut dengan jumbo bagnya di awal ya. Di awal. Nanti ketika mau beli lagi itu sistemnya ditukar gitu Pak ya. Iya. Bisa tukar. Kalau untuk satu ini berapa kilo nih Pak? Perkiraan 1 kintal 80 sampai 1 kintal. Oh di dalamnya juga sudah ada inner plastiknya ya. Sudah. Jadi dengan kondisi seperti ini itu dibawa ke tempatnya peternak, Tidak usah di kerja sana lagi. tinggal diberikan ke ternaknya gitu Pak ya. Tinggal campur. Kalau untuk ini apa pengantarannya gimana Pak Haji? Ada biaya ongkos untuk Itu berapa kan kilometer? Terserah. Terserah Yang gitu. penting dia ownernya mau Ya. ngirim, ya itu urusannya sama owner. Pokoknya ngambil dari sini tuh 1.200. Oh itu nanti bisa dibicarakan lah gitu Iya, ya. bisa dibicarakan. Ini sudah banyak yang jadi langganan nih Pak Haji. Sudah Sudah banyak. banyak ya. Jadi dari luar Indramayu ada? Baru Ada. Indramayu ya? Ada itu Pemanukan itu. Oh Pamanukan juga Ukhuwah, ambil dari sini. Ukhuwah. Farm Ukhuwah Pam itu udah pakai. sudah pakai ya. Ya, terus yang di Bongas itu siapa? Yang pam besar tuh, Yang di Bongas. Bongas. Heeh. Jadi masih wilayah Indramayu lah ya. Jadi Indramayu. untuk di Indramayunya sendiri sudah Banyak ya. banyak yang ini pejantannya. Ini semua lahap ya, menggunakan pakan dari Istana Farm ini. Untuk pola pakannya sendiri satu hari berapa kali Pak Haji? 2 kali, 2 kali pemberian pakan ya? ya pagi dan sore aja. Tuh, kambing makan, cempek lumayan. 50 ekor ini diurus oleh hanya satu orang saja nih, teman-teman. Tidak menggunakan APK. ABK dan tidak ngarit setiap hari. Ini tempat air minumnya ya. Karena memang air minum di kandang itu wajib. Jadi kalau ada orang yang mau coba pakan Istana Farm nih Pak Haji, itu bagaimana cara belinya Pak Haji? Ya tinggal datang aja ke PAM sini, Datang untuk lihat-lihat dulu ya. lihat sambil belajar lah. Iya. Dari ngasih makan apa tuh, rebut makan tuh. Ini tingkat palatabilitas dari pakannya Istana Farm nih teman-teman. Jadi domba-domba ini sangat lahap ya. Ini ada domba genetik impor juga dengan domba lokal, itu dicampur. Harapannya memang perbaikan genetik supaya peternak-peternak lokal kita ini mendapatkan bibit-bibit yang unggul ya. Dimana kalau bibit unggul itu saya selalu bilang pemeliharaannya singkat tapi produksi dagingnya itu lebih tinggi daripada bibit-bibit lokal. Jadi selama menggunakan pakan simpan atau pakan fermentasi ini nih Pak Haji, ada nggak sih sebetulnya kendala-kendala yang dialami oleh ternaknya itu sendiri? Apakah jadi mencret di awal-awal, atau memang sakit di awal-awal penggunaan, atau memang bisa langsung aplikasi nih? Adaptasi, yang jelas adaptasi. Biasa makan rumput, ya kita rumput. Oh iya. Habis rumput kasih ini, udah nanti Udah, juga jalan. makan gitu. Terus sekarang kalau enggak ngajarinnya sarapan paginya pakai silase sudah ditinggal. Biar doyan dulu. Biar doyan dulu ya. Jadi misalnya dalam satu hari kan kita kasih makan 2 kali nih Pak Haji. Nah terus dalam satu kalinya itu
dalam 2 kalinya biasanya pakai rumput yang kita ngarit nih. Ya. Dan untuk bisa belajar makan silase ini caranya pagi-pagi itu jangan dikasih rumput, Pak. Jangan gitu kasih ya. rumput, kasih silase sudah. Langsung pagi silase, habis itu biarin walaupun itu nggak dimakan sedikit dulu kali ya. Biarin, nanti sore kita kasih rumput. Kemudian besok paginya lagi malamnya. Malamnya. Rumputnya jangan banyak-banyak, biasa 1 karung contoh. Kita main setengah karung atau 3/4 karung. Nah, kurangnya itu kasih silase udah ditinggal dulu. Itu cara agar si domba-domba itu bisa makan silase ya. Jadi harus belajar dulu gitu Pak Haji. Ya, biar ngerasain rasanya kayak apa. Jadi jangan langsung nih teman-teman. Jadi misalnya karena kita sudah beli pakan fermentasi, udah langsung diganti aja. Pada akhirnya nggak dimakan. Tunggu, kalah gemuk. Ini hasil pakan fermentasi nih, umur 3 bulan. Ini umur 3 bulan sudah segemuk ini, sudah sebesar ini. Jadi memang yang pertama adalah genetik ya. Genetik yang dipakai ini pejantannya pakai apa Pak? Dorper. Oh, ini dorper ya. Jadi belinya udah bunting ya? Udah buntingan. Nah, jadi belinya sudah buntingan dorper, kemudian lahir jadi bobotnya sebesar ini dengan umur 3 bulan. Nah, ini kalau ditimbang kayaknya udah sama menyamai dengan bibit lokal ya? Ya, indukan lokal ya? Antara 20-18an masuk. Nah, gini nih teman-teman. Jadi, apa sih pentingnya bibit unggul? Ini usia 3 bulan, bobotnya sudah mencapai berapa? 18-20 ya? Sampai 2 kilo. 18 sampai 20 kilo nih. Padahal usianya baru 3 bulan. Sementara kalau lokal untuk mencapai itu ini 4 bulan. Nah, ini adalah lokal umur 4 bulan. Ya, paling 10 kilo juga ada, 8 kilo. Ya kayak gitu ya. Jadi memang yang kita kejar itu, kenapa sih kita harus beli pejantan mahal-mahal misalnya? Karena sebetulnya bukan pejantan itu buat pamer-pamer atau apa ya. Karena memang yang kita fungsikan adalah genetiknya itu supaya anak-anaknya itu bisa lebih cepat gemuk dan ketika ditimbang pun bobotnya besar. Sementara pemeliharaannya juga masih sedikit. Ini adalah salah satu contoh genetik campuran ya, antara crossing sama dorper nih. Ya, lokal dengan dorper, pejantan dorper menghasilkan anakan yang seperti ini. Oh ya Pak Haji, ini alamatnya di mana ya? Di Wanguk, Kedung Wungu. Nah, ini di Wanguk Indramayu ya. Jadi di Jalan Patrol Haurgelis itu nanti ada satu tempat namanya Wanguk. Nanti di daerah situ nih teman-teman. Ya, Desa Kedung Wungu, Kecamatan Ancatan, Kabupaten Indramayu. Ya, jadi nomor telepon 085 221 26 36 35. Nah, itu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau belajar beternak dan sekaligus mencoba pakan fermentasi, itu bisa menghubungi nomor tersebut nih teman-teman. Nah, dari pengalaman ini nih teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa beternak domba itu tidak perlu ngarit setiap hari. Jadi dengan adanya teknologi pakan seperti ini, memang awalnya hanya orang luar negeri ya yang menerapkan pakan-pakan seperti ini. Dengan adanya perkembangan peternakan di negeri kita sendiri, yaitu sudah mengaplikasikan pakan simpan seperti ini. Jadi beternak domba itu tidak harus kita bisa ngarit, tidak harus kita mempunyai waktu luang sepanjang hari untuk mencari rumput. Dengan sistem pakan simpan seperti ini, itu pakan-pakan ini bisa disimpan dalam waktu 3 bulan 4 bulan ya, dalam satu kali pembuatan. Misalnya sehari ini buat, atau Sabtu atau hari Minggu itu dibuat, itu bisa disimpan selama 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Sehingga apa? Sehingga setiap hari untuk menjalankan aktivitas peternakan ini hanya memberi pakan saja. Ini pejantan andalan dari Istana Farm. Ini genetiknya Texel ya. Beratnya berapa nih Pak Ji? 55 ya. Nah, ini adanya. Jadi kalau teman-teman mau perbaikan genetik, ini bisa pesan anakan-anakan calon pejantan dari Pak Haji nih, Istana Farm nih. Karena di sini dikawinkan dengan pejantan yang seperti ini ya. Genetiknya sudah bagus ya. Itu menghasilkan ini nih. Nah, ini adalah anaknya. Contoh anaknya. Ini jantan betina. Jantan ya. Umur berapa Pak?
Ini 9 bulan. Ini 9 bulan ya, belum 1 tahun, tetapi Punya adik beratnya sudah nggak tahu juga nih, belum ditimbang. Lumayan berat nih teman-teman kelihatannya. Karena memang genetik impor itu akan memberikan kontribusi yang baik ya buat peternakan kita yang ada di sini. Ini yang anakan-anakan ini kalau dipesan nih umur 3 bulanan, kira-kira harganya berapa Pak Ji? Kalau harga nggak bisa ditentukan. Harus ini ya, lihat lihat barangnya juga masing-masing ya. Iya. Jadi kisarannya itu kisaran per kilo, masih kilo. Masih per kilo ya. 1 kilo tuh 1 kilo berapa? Sekitar 120-an. Kalau jantan ya? Jantan. Kalau betinanya? Kita jual 100 ya. Untuk genetik yang crossing nih teman-teman. Jadi memang di sini itu untuk belum buat konsumsi ya, tetapi untuk perbaikan genetik di peternakan teman-teman semua. Kalau crossing kan jadi ini. Nah, ini adalah hasil crossing anakan dari pejantan yang tadi. Kira-kira cempeknya itu masuk dengan harga 120.000 per kilo, itu kira-kira akan menghasilkan anakan yang seperti ini nih. Oh, ini foto apa cempek ini yang diemban sama Bupati Indramayu kemarin Pak Haji ya? Iya. Oh, jadi Pak Haji ini kemarin ikut meramaikan kontes domba di Indramayu, dan cempek ini salah satu yang dipegang, diemban dan difoto juga sempat viral di dunia peternakan Indramayu ini karena digendong oleh Bupati Indramayu nih teman-teman. Wah, ini jangan sampai dijual nih Pak Haji. Enggak. Sejarah Indramayu ini. Fotonya juga disimpan baik-baik loh. Ya, karena memang ini ya, imut-imut gini ya. Ini induknya ini nih. Ini adalah induknya, dan pejantannya yang itu. Yang tadi ini adalah pejantannya. Dengan genetik yang seperti ini, kita bisa memproduksi anakan-anakan yang bagus-bagus nih teman-teman. Lumayan lah. Ini lagi pada hamil tua. Tuh, bentar lagi tuh merah. Ya, ini juga beberapa ada yang sudah hamil bunting ya, sudah hamil, jadi tinggal menunggu waktu untuk melahirkan nih teman-teman. Hindari oh ya, di sini juga ada stok untuk kurban nih. Ini untuk kurban ya Pak Haji? Ya. Jadi barangkali ada yang mau mencari domba kurban, ini bisa datang juga ke sini. Dan pakan-pakannya sudah terbiasa menggunakan pakan fermentasi ini. Jadi teman-teman yang mau pelihara sampai dengan hari H-nya itu tinggal stok pakannya aja, nggak perlu cari rumput ya. Ini stok domba kurbannya. Begini ya teman-teman, tadi kita semua lihat bahwa di pagi ini menggunakan pakannya fermentasi, dan setelah beberapa menit kemudian ini terlihat seperti ini nih, hampir habis termakan ya. Bentar lagi mungkin akan habis termakan, tidak ada sisa. Jadi sebetulnya acuan dari pembuatan pakan adalah palatabilitas nih teman-teman. Apa itu palatabilitas? Adalah tingkat kesukaan ternak terhadap pakan. Sehingga apa? Sehingga peternak tidak dirugikan karena banyaknya sisa pakan. Jadi kalau pakan itu tidak bersisa dimakan semua oleh domba, peternak tidak dirugikan karena tidak harus membuang pakan nih teman-teman. Ini garam dapur buat mineral Pak Haji ya. Wah, garam mau nginum, kadang kayaknya mangan kurang ya campur sedikit-sedikit. Ya, jadi bisa menggunakan juga garam dapur untuk perasa ya. Satu kali pemberian pakan itu berapa ember ini Pak Haji? Kalau untuk 50 ekor ini? Kalau pagi sih cuman sekitar 4-5 lah.
kalau pagi. 5 ember. 1 ember kira-kira berapa kilo ya? Ada 7 kilo. 7 kilo. 7 kali 5 35 kilo. Iya, itu buat sarapan pagi. Ya, jadi 35 kilo ini untuk 50 ekor ya. Itu campur antara besar dan kecil Pak Haji. Iya. Itu ya teman-teman. Jadi 40 ribu lah untuk biaya pakan 50 ekor domba. Iya. Setiap 1 kali makan ya teman-teman. Nah, sorenya yang 10 sampai 12. Kalau sore 10 2 kali lipatnya. Oh, 2 kali lipatnya. Iya. Jadi kalau sorenya itu 2 kali lipatnya dari pagi. Tuh, mudah. Ya, tidak perlu ngarit setiap hari nih teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau saya pribadi yang nggak bisa ngarit, itu awalnya saya tidak ada berpikir beternak domba nih teman-teman. Tapi dengan adanya pola-pola pakan seperti ini, menjadi saya berminat untuk beternak domba. Saya mencoba beternak domba 2 tahun yang lalu dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih berjalan. Tambah bekatul segini nih. Dengan tanpa ngarit ini ada tambahan bekatul untuk spek-spek tertentu ya, buat biasanya buat perangsang dan buat penggemukan ya teman-teman. Buat mencukupi kebutuhan nutrisi nih. Itu bekatul sendiri, itu adalah sumber karbohidrat. Kemudian tadi garam dapur, selain perasa juga mineral juga. Dan ini option ya yang bisa diambil teman-teman nih, bisa juga ditambahkan konsentrat, ampas tahu dan lain-lain. Hanya saja bahan dasarnya adalah serat utamanya adalah silase atau fermentasi karbon jagung. Sangat mudah ya teman-teman untuk beternak di masa-masa sekarang. Tapi memang orang-orang sekitar sini belum banyak ya Pak Haji yang menggunakan sistem. Udah 1-2 udah mulai mau ikut. Sudah mulai kerja. Soalnya moto saya tuh beternak sambil bekerja. Ya, jadi memang kayak gitu nih teman-teman. Saya mulai beternak domba itu gara-gara untuk dulu waktu pas corona ya, karena lockdown di mana-mana, saya coba usaha di rumah, usaha rumahan, dan akhirnya mencoba beberapa hal, dan sampai sekarang yang paling nyaman adalah daripada ngarit, daripada beli, kita beli rumput ya maksudnya. Itu rumput itu mahal nih, mahal. Itu 1 karung hanya 18 sampai 20 kilo itu sudah 35.000. Itu buat kapasitas domba 8. Iya, sementara itu hanya untuk 8 ekor domba nih teman-teman. Jadi dengan yang kayak gini, padat seperti ini, itu hitungannya masih lebih hemat dan bisa menguntungkan peternak juga nih teman-teman. Ya nggak usah pakai drum lah, alat-alat itu pakai silase kantong-kantong kayak gitu yang murah. Jadi kalau memang betul, jadi yang paling bagus adalah menggunakan drum. Tapi kita semua tahu drum ini harganya sangat fantastis ya. Jadi untuk menyediakan drum yang sebanyak ini butuh investasi yang tidak murah juga. Makanya Pak Haji ini memberikan solusi alternatif, di mana penggunaan jumbo bag yang skala kecil ini custom Pak Haji ya. Iya. Jadi hanya Istana Farm nih teman-teman yang pesan untuk ukuran segini. Iya. Supaya apa? Supaya peternak yang nanti beli pakan dari sini itu tidak perlu repot-repot menyiapkan drumnya dulu. Sebetulnya bisa saja menggunakan plastik seperti ini, tapi memang rawan sobek nih teman-teman. Karena ngangkatnya kan susah. Kalau pakai plastik kayak gini, diangkatnya susah. Kalau kayak gini kan mending mau geser ke sana, tinggal tidurin, diginiin, aman kan? Jadi, nah, tujuannya sih seperti itu. Kalau sama plastik, itu repot, gampang sobek ya Pak. Kalau ini bisa 3 kali 4 kali. Terus kalau untuk langsung diletakkan di bebatuan kayak gini, kalau plastik udah pasti sobek nih teman-teman. Makanya Pak Haji punya alternatif menggunakan jumbo bag yang kecil-kecil ini. Buat pelapis plastik lah, yang jelas. Jadi kalau misalnya ada yang beli dan nggak punya armada nih, jadi sini juga sudah menyiapkan armada untuk pengiriman ya Pak Haji. Tinggal ongkosnya nanti dibicarakan sama supir, sama supirnya nanti. Tergantung jauhnya itu ongkosnya berbeda-beda. Saya lihat di sana ada hijauan juga Pak. Ya, buat iseng-iseng. Ya, boleh kita lihat sana ya Pak. Boleh. Jadi dulu Pak Haji ini sebelum menggunakan pakan fermentasi itu sempat menanam rumput ya Pak Haji. Iya. Tapi kenapa capek Pak Haji? Tetap harus ngarit juga. Ya tetap harus ngarit kan. Cuman buat apa? Kalau kita habis makanin, nyari di sini kan dapat sedikit buat narik malam. Adalah lahan rumputnya Istana Farm.
Jadi karena metode pakannya itu menggunakan fermentasi, jadi lahan rumputnya tidak perlu lebar-lebar. Ini hanya untuk ya selingan aja ya Pak Haji ya. Ini odot kemarin nih mau baca nih gimana habis dipanen kemarin. Ini ada beberapa jenis rumput juga untuk selingan. Mau baca red beer cuma udah habis dipanen. Mungkin lebih cenderung ke variasinya aja ya Pak Haji ya. Ya, Jadi bukan untuk pakan utama kan, buat campuran aja. buat campuran aja nih teman-teman. Jadi hijauan itu sifatnya di sini tidak wajib ya, Tidak wajib. karena memang pakan utamanya menggunakan silase. silase. Yang jelas buat apa sih? Ya kalau kangen-kangen rumput lah. Coba tuh ada rasa kangennya. Ya Iya. saya aritin. Atau kalau buat beli domba baru ya Pak Haji, Ya, karena kan adaptasi. belum terbiasa makan silase, Ya. jadi bisa diselingin dengan hijauan-hijauan yang ada di sini. Jadi begini ya teman-teman, Bata. 30 bata itu untuk mencukupi 50 ekor. Kalau dengan hanya ini sangat kurang sekali. Sangat kurang. Mungkin kalau seluas ini Buat 1 minggu. hanya Kalau- untuk 5 ekor cukup Pak. Bukan 50 ekor ya. Jadi 5 memang ekor. begitu nih teman-teman. Kita nanam rumput itu terkendalanya dengan luasan. Dewasa. Karena kita dengan 50 ekor itu mungkin harus mempunyai luasan yang sangat luas sekali kalau kita memutuskan untuk menanam rumput ya. Yang pertama, yang kedua, rumput ini tidak pernah aman dari hama tikus ya Pak Haji ya? Tikus. Jadi kadang-kadang yang saya alamin dulu ya, Lagi musim tikus ketika habis. musim tikus Habis itu juga. rumputnya habis dimakan tikus nih teman-teman. Sehingga apa? Sehingga dombanya itu kesulitan buat makan karena rumput yang kita tanam, yang kita pupukin, yang kita urusin itu habis dimakan tikus. Kita pupuknya pakai kohe aja. Tuh. Kohe. Nah, ini sistemnya terintegrasi, jadi pupuknya menggunakan kohe. kohe, jadi bisa membuat tanahnya itu menjadi subur seperti ini. Iya. Ini ada kelengkeng juga ya? Kelengkeng makanin. Oh, Kalong. ini makan yang punya nih. Ini istri tuh. Habis ini juga habis Mas. Tuh. Pinter. Ya, Kalongnya pinter ini. Jadi teman-teman kalau main ke Istana Farm bisa lihat-lihat juga Ya. jenis rumput odot itu seperti apa. pacong seperti Pacong apa, itu seperti jenjibar apa, seperti dan apa. juga seperti Komplit apa. kalau rumput. Komplit ya. Kalau Sorghum rumput ini, ada. sorghum juga ada katanya. Kelengkeng juga ada kalau lagi kalau lagi Komplit. berbuah nih. Semuanya buat makan domba semua bisa. Bisa ini Ada. juga dari legum-legumnya juga banyak. Ya, Ada banyak-banyak ya. Kalau di Sebenarnya sini nggak tuh tujuan sih tadinya buat buah naga. Tadinya mah. Ternyata buat hijauannya bisa. Ini. jadi memanfaatkan Ini lahan. Indigo Vera juga ada. Indigo Vera juga ada. Udah mulai berbunga, mulai. Jadi memang ada ini bibit-bibitnya. sifatnya bukan pakan utama Pak Ya. Haji ya, tapi hanya pelengkap saja nih teman-teman. Harusnya diwajibkan, cuman nggak keburu lah. Yang jelas kalau pakai rumput. Pak Haji kan dulunya, bukan dulu, sampai sekarang juga kan ini Pak Haji ya, bisnisnya jual beli Mainan. jual mainan nih, punya toko mainan nih teman-teman. Istana Tapi mainan. kenapa sih Pak Haji beternak domba? Apa sih yang menyebabkan Pak Haji beternak domba? Yang Kan- jelas apa ya, cari hiburan Iya, tapi bermanfaat, nah itu dia. menghasilkan juga. Panggilan Itu juga, itu paling aslinya. penting tuh Pak Haji. Bukan langsung fokus mau beternak mencari untung. Tapi Pak Haji waktu awal-awal beternak udah menggunakan pakan ini atau belum? Masih Langsung belajar itu. langsung belajar. Langsung sedikit-sedikit. 6 tahun yang lalu tuh sambil sedikit-sedikit saya belajarin, Belajar. gagal ganti. Iya. Nah, yang paling cocok tuh cuman silase. Paling nyaman lah. Paling ya. nyaman, nggak ada resiko. Tenaganya paling hemat lah ya. Iya, jadi nggak ada campuran probiotik itu dan ini. Hmm. Angka kegagalannya minim lah. Ya. Jadi Tinggal itulah ngatur basahan rumput aja, kadar air. Kalau habis babat rumput itu minimal 3 hari. Kalau jagung 2 hari. Itu kalau langsung sih bagus. pelayuannya Pak Haji ya. Iya, pelayuannya diberdiri aja lah. Jadi supaya kadar airnya turun dulu. Turun dulu. Karena kalau kadar air tinggi itu bisa kembung gitu. Pak Haji. Bisa kembung, bisa busuk juga Bisa sih. busuk. Oh iya, kalau di silase itu kan ada busuk nih teman-teman. Ya. Jadi memang kadar air ini menjadi sangat penting untuk kita pantau nih. Iya. Kalaupun langsung begini juga sama nih teman-teman. Kalau tidak dilayukan kadar air tinggi itu bisa mati ya. Bisa Kena kembung. Itu yang di sana udah super Pak Haji. Oh, udah super ya.
Ini odot biasa. Biasa. Mau bibitin, makanya nggak ditebang-tebang. Ini bedanya odot super. Tingginya bisa nyampe. Dan ini odot biasa nih tuh. Odot biasa itu tingginya sekitar 1 meter kurang. Ya seginilah. Odot super tuh 2 meteran itu. Bisa. Nih. Jadi teman-teman juga bisa main ke sini untuk bisa membedakan mana odot super dan mana yang odot biasa nih. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa disampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.